biasa. Jadi I think that's really apa ya, prestasi gitu ya. Luar biasa teman-teman semua. Gimana Bu Anggia, deg-degan nggak Bu? Bertemu dengan 150-an yang sudah ada di ruangan ini dan semuanya on fire gitu karena lagi Iya. ulang tahun juga sebenarnya Bu. Iya, saya sih sebenarnya lebih senang ketemu langsung ya. Jadi terasa gitu 100 sekiannya tuh terasa hidup dan komunikasi juga bisa lebih dari sebatas apa yang kita presentasikan gitu. Tapi buat buat saya ini juga tetap event yang spesial dalam rangka ulang tahunnya UMKM Indonesia. Terima kasih sekali saya dapat kesempatan untuk bergabung di hari ini, ketemu teman-teman luar biasa se-Indonesia. Tadi kalau saya dengar dari mana-mana sudah banyak yang Yes, absensi yes. gitu. Mungkin suatu Oke. hari kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya secara langsung. Amin Bu Dewi. Berarti masih ada peluang ya Bu ya buat Oh menghadirkan Bu ya, Anggia harus, nantinya harus. ke depannya. Oke. Oke, teman-teman dan juga Bu Anggia akan segera menyampaikan materi mengenai siap ekspansi melalui pengelolaan rantai pasok dan distribusi berdasarkan nilai budaya perusahaan. Bu Anggia, silakan disampaikan materi, tapi sebelumnya jangan lupa ya Bu ya, kenalan dulu. Siapa tahu biar nantinya ada peluang buat teman-teman usaha ini bisa makin ekspansi lewat Bu Anggia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Sebentar ya, mungkin saya coba make sure sharing file saya kelihatan. Aman Bu? Aman ya. Bentar. Oke, Nah, aman ya. aman. Silakan Oke, Bu. baiklah. Jadi mungkin saya mulai dengan perkenalan. Selamat malam semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, adik kakak gitu ya. Bahagia sekali saya hadir di sini, ketemu teman-teman yang luar biasa dengan semangat untuk berekspansi. Nah, sebelum kita bicara yang topik-topik serunya, mungkin kita baiknya kenalan dulu gitu. Jadi saya saat ini bekerja di Unilever Indonesia sebagai marketing director dan sudah berbagai kategori di Unilever gitu. Memang kebanyakan dari home care, personal care gitu ya. Mulai dari yang banyak di dapur, banyak di kamar mandi, di lantai, di kulit, di em, mulut, di gigi gitu ya. Jadi udah cukup melanglang buana dari sisi berbagai kategori yang ada di Indonesia. Em, yang juga istimewa saya tuh satu teman kuliahnya Bu Dewi. Jadi ini dibuka rahasianya ya Bu Dewi ya. Jadi kita teman kuliah, jadi kita bersama-sama waktu itu benar-benar murid yang paling semangat gitu kali ya belajar dan mudah-mudahan semangatnya masih terus membara hingga sekarang. Saya ibu dari 3 anak. Kalau dilihat dari di fotonya yang saya share, saya punya 3 anak yang masih cukup lucu-lucu dan cukup-cukup demanding dan lagi masih masa usia-usia yang golden moment gitu. Kalau tadi Bu Dewi bilang tentang usia 7, kebetulan anak saya ada yang baru lewat 7 dan akan menuju 7 gitu. Jadi memang masa-masa penting gitu ya. Yang kedua, purpose saya sebagai seseorang, baik dalam pekerjaan saya maupun saya secara pribadi, saya tuh pengennya jadi the lighthouse gitu. Kalau kurang familiar dengan lighthouse tuh bahasa Indonesianya apa ya? Mercusuar gitu ya. Jadi kalau kita lagi di laut, ada kapal lewat, atau bahkan kayak kapal nelayan. Kadang-kadang itu kan kita malam gitu ya, gelap gitu, dan kita butuh arah. Nah, ini menara mercusuar inilah yang memberikan lampu untuk menerangi kegelapan dan menuju ke jalan, memberikan petunjuk ke jalan mana yang dituju bagi si kapal atau si perahu nelayan. Nah, kira-kira semangat itu yang saya punya dalam pekerjaan saya saat ini maupun dalam pribadi saya sebagai istri, sebagai ibu, bahwa saya pengennya selalu bisa berkontribusi dan bahkan dalam situasi yang paling challenging sekalipun selalu ada titik terang. Karena setiap kesusahan selalu ada pembelajaran. Selalu kita menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih baik setelah kita melewati suatu badai misalnya gitu ya. Tapi we're actually becoming a bigger person, a better person gitu. Secara individu dan juga secara profesional. Em, dari 19 tahun pengalaman saya secara profesional, 17 tahun saya in marketing. Tapi dalam konteks marketing kalau di kita pengalamannya itu memang end to end gitu ya. Jadi saya juga managing PNL untuk kategori-kategori saya, terus kita ngurusin supply chain, make sure barangnya itu pertama dari crafting produknya apa yang mau kita buat, solusi apa yang mau kita berikan ke consumer, sampai kita buat produknya, habis itu produknya kita desain, packagingnya, iklannya,
dan kita distribusikan sampai ke tangan consumer, sampai dikonsumsi oleh konsumen di rumah. Dan setelah sampai itu juga masih ada kita cek lagi orang happy nggak, ada yang nggak suka nggak, atau apa ada kendala nggak sehingga kita harus perbaiki atau misalnya kita tingkatkan. Nah, kira-kira begitu gambaran besar dari sisi experience yang saya punya. Ini Mas Gilang, karena saya nggak bisa ngeliat chat, mungkin kalau ada sesuatu boleh di call out aja kali ya. Jadi Boleh, saya boleh. lanjut dulu ya. Ya, silakan Ibu. Oke. Nah, jadi topik hari ini tuh ada 5. Terdengar cukup berat, tapi sebenarnya enggak. Jadi saya akan bawa dengan santai. Dan kalau ada teman-teman yang merasa em, kurang nyambung gitu ya dengan bahasa sehari-hari atau butuh penjelasan, butuh contoh gitu ya, kasih tahu aja ke saya. Please drop di chatnya aja, nanti coba kita bawa untuk lebih nyambung. Karena tujuan kita hari ini bukan hanya sekedar tambah pintar, tapi gimana ilmu yang kita dapat hari ini bisa membawa ide. Mungkin sampai solusi nggak nyampe ya, nggak mungkin dalam cuma 30 menit kita udah bisa sampai ke sesuatu yang spektakuler. Tapi tujuan hari ini mudah-mudahan saya berhasil gitu ya, membawa semangat baru dan ide gitu ya, ide atau mimpi baru buat teman-teman bahwa ternyata yang namanya mimpi itu bisa diwujudkan dan ada cara-cara menuju ke sana sehingga cara-cara juga lebih jelas gitu. Nah, ini ada 5 topik. Yang pertama tentang rantai pasok secara umum, yang kedua adalah best practice di FMCG di Indonesia. Jadi meskipun saya di Unilever, saya cukup melihat berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan saya cukup punya apa ya, perbandingan gitu ya secara umum yang bisa saya diskusikan juga. Dan yang ketiga adalah potensi peranan UMKM dalam rantai pasok. Jadi apa sih, kalau tadi Bu Dewi udah cerita tentang UMKM secara skala gitu. Skalanya, skala besar itu omsetnya 50 miliaran. Perusahaan besar itu bisa sampai triliunan setahun. 10 triliun, 40 triliun gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita UMKM, pertanyaannya kita bisa nggak sih mengambil manfaat dari perusahaan-perusahaan besar ini yang membuat kita untuk bisa ekspansi gitu kan. Nah, nanti itu yang akan kita bahas dan juga total potensi pasar UMKM dalam rantai pasok industri di FMCG dan yang terakhir tentang nilai perusahaan dalam rantai pasok. Oke, kita mulai dengan yang teorinya dulu deh gitu ya. Rantai pasok ini apa sih gitu ya? Ini tuh kebagi dalam 3 em, apa ya, stage gitu ya. Jadi ada yang namanya upstream. Upstream tuh mulai dari bahan baku sampai ke perusahaan. Jadi supply mulai dari raw materialnya, tergantung barangnya apa gitu ya. Mulai dari dan setiap bahan baku ini ada beberapa dalam satu produk kan. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Yang kedua adalah namanya downstream dari perusahaan ke konsumen gitu ya. Dan yang ketiga adalah internal, di mana di dalam perusahaan kita mengelola ketersediaan bahan baku dan proses produksi. Jadi kalau secara panjangnya, kalau kita lihat di chart yang sebelah kanan, mulai dari raw material em, masuk ke dalam supplier, kemudian kita produksi di dalam pabrik kita, kemudian dari pabrik kita distribusikan. Nah, distribusi ini juga nggak mudah nih, karena kalau kita bicara Indonesia, Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi sangat unik sekali. Dari tadi Ibu Dewi bicara tentang keunikan Indonesia. Nah, tambahan keunikannya adalah negara kepulauan. Jadi beda tuh bandingin sama Singapura gitu ya. Secara skala, secara luas daerah jauh berbeda. Itu baru secara skala, secara luas wilayah. Dua, secara jumlah penduduk. Ketiga, pulau-pulau berjauhan. Jadi ada pengaruhnya dalam distribusi kita untuk sampai ke seluruh pelosok Indonesia gitu kan ya. Dan distribusi ini pun juga akan berbeda karena berhubungan dengan retail. Retailnya jenis apa nih? Jenis yang modern, jenis yang mereka punya manajemen sendiri, atau masuk ke pasar, masuk ke warung, atau kemana, atau ke e-commerce gitu ya. Jadi ada banyak channel sehingga akan caranya juga berbeda dan ujungnya sampai ke rumah konsumen gitu. Nah, jadi rantai pasok ini pada dasarnya mulai dari hulu hingga ke hilir gitu ya, mulai dari raw material kita punya, kita apakah itu perkebunan, apakah itu chemical gitu ya, itu sampai bisa jadi suatu barang dan barang itu dari sampai ke retail, retail sampai ke konsumen. Nah, jadi yang penting apa? Yang penting pertama adalah proses manajemennya juga cukup panjang gitu ya. Jadi harus ada perencanaannya nih. Perencanaan gimana nih? Bahwa prosesnya tuh kita harus jelas. Kalau kita punya bisnis tertentu, mulai dari raw materialnya kita harus tahu kita dapat dari mana,
ya kan? Harganya kita dapat udah harga kompetitif atau belum? Ada nggak raw material yang bisa lebih murah dengan kualitas yang sama yang memenuhi standar kita misalnya? Terus ada lagi resiko. Resiko tuh apa? Resiko tuh banyak banget. Resiko misalnya kita ngambil dari supplier. Suppliernya bertanggung jawab nggak? Kalau kita keluar purchase order yang harusnya dia kirim dalam 7 hari, dia kirim nggak barangnya? Nah, kadang-kadang yang namanya risiko itu tuh luar biasa sampai misalnya kalau kita karena skala besar tuh kita ngomongin bertonton raw material gitu ya. Kalau sampai kapal lagi bermasalah yang harusnya 40 hari nyampe gitu, ternyata nggak nyampe, itu bisa sampai produksi nggak jalan. Produksi nggak jalan apa? Rugi gitu kan. Karena ada waktu yang terbuang, padahal harusnya kita sudah punya target pencapaian setiap minggu gitu. Makanya kenapa perencanaan itu penting. Dan raw material itu juga ada unsur expiry date gitu ya. Tahan berapa lama nih? Ini bahannya parfum misalnya. Parfum itu tahan berapa lama? Em, Semakin dia environmentally friendly, itu biasanya semakin cepat tuh expiry date-nya. Jadi kita mau yang safe, tapi yang safe juga ternyata semakin sensitif gitu barangnya, cara penyimpanannya dan lain-lain gitu ya. Jadi memang itu dipikirkan gitu ya. Yang kedua adalah pemilihan supplier. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, pemilihan supplier ini luar biasa penting. Biasanya prosesnya tuh pakai pitching. Jadi misalnya kita ada beberapa supplier gitu ya yang akan kita lihat. Nah, nanti ada spek-spek yang kita butuhkan dan kita berikan untuk mereka balik ke kita dari sisi harga gitu ya. Tapi yang dilihat bukan cuma harga, kualitas yang mereka berikan sama nggak dengan standar kita. Produknya aman nggak? Em, Terus cara memproduksi produknya sesuai nggak dengan standar perusahaan tersebut gitu ya. Dan yang paling utama adalah keberlanjutan. Karena kalau barangnya bagus, harganya murah, tapi supply-nya tersendat-sendat, nggak ada perusahaan besar yang berani pakai. Karena resiko buat perusahaan tuh besar sekali kalau sampai berhenti produksi karena bahan bakunya belum tiba gitu ya. Jadi itu critical gitu. Yang ketiga adalah inventory. Nah, inventory ini tergantung lagi dengan jangkauan distribusi bisnis kita sampai seberapa? Apakah bisnis kita hanya di Pulau Jawa? Bisnis kita hanya di satu kota? Atau bisnis kita sampai ke se-Indonesia? Nah, inventory ini harus ada karena perputaran barangnya itu akan berbeda tergantung dari kecepatan perputaran konsumen ngambil barang. Kalau kita bicara pulau-pulau di luar Jawa ya, pengiriman itu juga tambah lama. Jadi biasanya secara umum inventory stok di luar Jawa terhadap Jawa itu berbeda. Kenapa? Jawa begitu barangnya kurang, tinggal kita kirim dalam sehari 2 hari nyampe selesai. Begitu di luar Jawa enggak, gitu butuh waktu lebih panjang gitu. Dan kadang-kadang ada faktor cuaca, tergantung juga kita ngirimnya pakai apa, pakai truk kah, pakai kereta kah, pakai kapal kah gitu ya. Nah itu yang akan berpengaruh ke dalam berapa sih stok yang kita butuhkan. Nah, yang berikutnya poin keempat produksi. Produksi itu bisa in-house, bisa outsourcing. Kalau dalam contoh Unilever saat ini gitu ya, em, mayoritas kita in-house. Kita punya pabrik di Cikarang gitu ya. Kita total pabrik itu ada 8. Cikarang, Surabaya gitu ya. Nah, tapi kita juga punya third party di Indonesia yang em, yang secara specialty-nya berbeda gitu ya. Dan itu yang kita juga apa namanya push gitu ya supaya kita juga punya produksi yang cukup untuk bisa memasok seluruh barang-barang dan hingga ke seluruh Indonesia. Dan bukan cuman itu, kita pun apa ekspor gitu ya. Jadi kalau kayak tadi outsourcing gitu ya. Ini salah satu personal experience saya adalah kita bantuin outsource company, pabrik kita gitu ya, third party kita untuk bisa ekspor barang yang mereka dari Indonesia kirim ke negara lain. Nah, kalau tadi misalnya Bu Dewi sebut Singapura gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara produksi yang cukup kompetitif, pengalaman saya itu seperti Vietnam. Karena Vietnam itu bisa datang dengan harga yang sangat bersaing, dengan kualitas yang baik. Dan Vietnam itu terkenal juga punya etos kerja yang baik gitu. Jadi memang Indonesia kalau mau bersaing untuk ekspor itu memang harus memenuhi itu tadi itu. Nggak boleh kalah sama negara-negara lain. Karena akhirnya juga kita pitching. Kita buktikan bahwa Indonesia ini bisa kok gitu ya. Jadi kita bantuin volumenya
beberapa negara kita gabungin untuk kita kasih ke third party kita di Indonesia gitu ya. Kalau emang dia bisa sourcing, dia bertanggung jawab, dia bagus, dia bisa dapat gitu ya untuk kita ekspor barang-barang kita. Yang kelima itu adalah pengiriman yang kayak tadi saya cerita bahwa pengiriman ini cukup pelik gitu ya kalau Indonesia karena kembali ke dalam negara kepulauan gitu. Nah, jadi ini tuh nggak nggak main-main. Makanya kalau di e-commerce juga tuh ya, ini kan konsumen Indonesia sukanya yang insight-nya tuh paling suka promo-promo apa? Yang bebas ongkir katanya. Karena memang biaya kirim itu tidak murah gitu ya. Sebagai konsumen pun kalau begitu dia di e-commerce yang dia sadar, oh ada biaya kirimnya nih. Dia akan mikir tuh biaya kirim dia itu berapa persen terhadap produk yang dia beli. Nah, padahal biaya kirim itu tergantung dengan berat bendanya. Semakin berat bendanya, biaya kirimnya semakin besar gitu kan ya. Nah, jadi ini juga penting nih pengiriman buat Indonesia. Nah, yang keenam ini tuh penting, em, tapi agak susah diprediksi. Kenapa? Karena begitu ada barang cacat, ada perubahan, ada produk atau kemasan, kita harus eh istilahnya pengembalian ada retur gitu ya. Jadi kalau ada barang cacat di toko di ini gitu ya, terus nggak bisa dia jual, kan dia akan minta retur gitu ke kita. Jadi itu harus kita siapkan budgetnya untuk retur. Dan yang juga penting, sebenarnya semua produk-produk ini kan harus terdaftar ya. Ketika kita jual ke konsumen itu harus terdaftar. Apakah itu BPOM, apakah itu Departemen Kesehatan. Dan mereka melakukan pengecekan secara berkala. Ketika ternyata produk-produk yang mereka temukan di pasar tidak sesuai dengan apa yang terdaftar, itu ada kewajiban recall barangnya. Nah, jadi bayangin kalau kita tidak bisa memenuhi kualitas barang yang sudah kita janjikan, itu kita harus menarik barang kita yang ada di market se-Indonesia gitu. Nah, jadi seru-seru dan cukup menarik gitu ya. Kira-kira begitu secara umum tentang rantai pasok. Mungkin sebelum saya ke berikutnya ada pertanyaan dulu nggak ya? Atau ada yang boleh dibacain nggak, Mas Gilang? Oke, di beberapa kolom pertanyaan sudah di kolom pertanyaan di beberapa kolom chat sudah ada Bu, kayak Nah, saya misalnya nggak bisa dari lihat Bu kalau saya Lilia share soalnya. Renako Mm-mm. ini. Saya bacakan ya Bu ya. Apakah Boleh, boleh. Unilever juga mengambil pasokan dari UMKM? Kalau iya berupa apa? Dan Ya, apakah produk makanan kemasan seperti cemilan juga bisa dipasok di Unilever? oke. Itu yang pertama Jadi, Bu. Yang oke. kedua adalah bagaimana cara UMKM bisa menjadi perusahaan besar jika kualitas harga dan keberlanjutannya bisa dipenuhi oleh UMKM? Sorry, yang kedua, bagaimana cara supplier untuk? Bagaimana cara UMKM bisa menjadi supplier perusahaan besar jika kualitas, harga, dan keberlanjutannya bisa dipenuhi oleh UMKM? Oke, nanti saya masuk ke situ deh. Berarti kalau gitu saya lanjut aja kayaknya ya. Yes, di-save Oke. dulu aja ya Bu ya. Nanti kita ada Ya, sesi tanya jawab juga. boleh, Silakan boleh. Ibu. Nah, jadi ini menceritakan yang tadi nih. Jadi kalau teman-teman nih karena dari mulai berbagai pulau ya. Jadi memang pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ada UMP yang berbeda antar wilayah. Dan variasinya cukup lebar, mulai dari 2 jutaan hingga di Jakarta tuh 5 juta gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita punya pabrik. Nah, karena biaya produksinya akan menjadi berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain. Kalau pabrik kita ada di Jawa, selain ada misalnya satu ini faktor UMP, yang kedua adalah biaya pengiriman dari Jawa ke Kalimantan, Jawa ke Sumatera, Jawa ke Sulawesi, itu akan berbeda. Makanya kalau benda yang sama misalnya, teman-teman terus lihat di berbagai pulau, harganya bisa beda. Kenapa? Karena ada faktor biaya distribusi yang memang berbeda dan lebih mahal, semakin jauh semakin mahal gitu. Nah, itu juga yang menjadi unik gitu ya. Dan mungkin kalau negara-negaranya kecil atau hanya dalam satu kota mungkin nggak terasa gitu ya. Begitu jauh itu terasa. Dan yang berikutnya ketersediaan bahan baku. Karena begitu bahan bakunya terlambat, padahal pabriknya ada di ujung Indonesia gitu ya. Dan untuk nyampe ke sana aja lama. Wah itu chaos tuh karena produksinya jadi terhambat gitu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa Indonesia itu is a very beautiful country yang orangnya aja beda-beda budayanya. Daya belinya memang beda. Tapi cara mereka memilih produk juga beda gitu. Cara mereka menilai suatu produk juga bisa beda. Cara mereka melihat iklan pun juga berbeda gitu. Kita pernah punya studinya gitu ya. Jadi ada tuh insight-insightnya consumer yang berbeda antara pulau gitu ya, antara antara budaya yang berpengaruh terhadap
perilaku untuk memutuskan pembelian. Iklan yang mereka suka juga beda gitu. Nah, tapi dengan sekarang adanya digital, itu bisa sub-targeting kan. Jadi iklannya sekarang beda sama 10 tahun lalu gitu ya. Kalau dulu kan iklan TV udah satu jenis semua orang sama. Sekarang tuh bisa kita geotargeting. Geotargeting itu iklan kita materinya A gitu ya, hanya untuk Aceh gitu ya, itu bisa. Materinya B gitu ya, kita bikin hanya untuk Jawa Barat, kelihatannya hanya di sana, itu bisa. Mau pakai bahasa daerah bisa gitu. Jadi dengan adanya kemajuan digital saat ini, komunikasi yang semakin berbeda untuk wilayah yang berbeda itu sangat dimungkinkan gitu. Nah, itu juga yang menarik gitu ya dibanding 10 tahun lalu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran. Ini FMCG secara umum. Jadi mungkin nggak persis banget angkanya eksak karena tergantung kategorinya apa. Semakin misalnya yang pasti secara umum Indonesia itu masih merupakan kombinasi besar antara pasar, sorry ya, GT ini maksud saya General Trade itu pasar tradisional gitu ya, sama pasar modern. Itu masih cukup 50-50 lah. Nah, di mana GT ini kalau dalam slide ini tuh GT itu pasar, warung, agen-agen ya, itu semua masuk ke dalam GT gitu ya di sini. Nah, terus ada lokal supermarket. Lokal supermarket itu supermarket yang tidak punya chain nasional. Dia bukan Alfamart, dia bukan Indomaret gitu ya. Dia kita ketemuin namanya spesial hanya ada di kota-kota tersebut gitu. Itu istilahnya kita bilang lokal supermarket. Nah, yang modern trade chain ini yang di mana-mana namanya sama karena dia satu induk perusahaan kayak misalnya hair apa ya, Farmers gitu ya, Alfamart, Indomart gitu. Jadi makanya kalau kayak mereka itu bedanya apa nih sama lokal supermarket? Lokal supermarket kalau kita mau listing barang masuk ke supermarket, dealnya satu-satu. Nggak bisa ketemu satu orang untuk se-Indonesia, nggak bisa tuh. Jadi harus satu-satu. Nah, itu jadi unik tuh. Kalau modelnya chain yang nasional, kita ketemu sama orang yang di head office-nya, kita bikin perjanjian, kemudian dari situ barang kita udah bisa masuk ke semua jaringan perusahaan apa namanya perusahaannya dia gitu ya di jaringan modern trade gitu. Makanya kenapa kalau yang modelnya chain nasional cukup seragam. Kita pergi kota manapun, bahkan raknya juga mirip. Karena mereka satu peraturan dari pusat gitu. Oh, naruhnya sebelah sini, naruhnya sebelah sini, bentuknya begini gitu ya. Itu semua udah ada aturannya. Nah, kalau supermarket tuh lebih banyak apa ya, local nuance dan tergantung ownernya gitu ya. Jadi bisa beda-beda banget dari satu tempat ke tempat lain. Terakhir tuh e-commerce. Nah, e-commerce ini juga lagi sangat booming, masih booming ya dibanding walaupun udah nggak se-booming beberapa tahun lalu gitu. Karena e-commerce tuh juga banyak yang tutup ya, gulung tikar tuh banyak. Jadi lumayan gonjang-ganjing juga nih kalau punya bisnis e-commerce yang besar banget di dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa tutup secara mendadak. Jadi omsetnya langsung hilang gitu dalam sekejap. Nah, itu tuh lumayan tuh kalau yang bisnisnya besar di e-commerce tuh terasa sekali gitu untuk nutupin penjualan e-commerce yang hilang gitu. Nah, ini rantai pasoknya gitu ya. Ini sekilas sih, mungkin kalau ceritanya tuh kalau kita dari punya pabrik gitu ya, dari pabrik itu kita masuk barang kita produksi, habis itu dikirim ke DC itu distribution center. Jadi barang karena produksi itu setiap hari itu mungkin bisa 3 cycle gitu ya, dalam 3-4 cycle per hari pabrik. Habis itu dikirim gitu kan ke distribution center. Dari distribution center itu biasanya kalau kita buat Indonesia total, distribution center itu bukan per kota, tapi per region gitu ya. Nanti dia baru kirim ke depo. Nah, berbagai kota di Indonesia. Nah, dari depo-depo ini, ad- em, barang ini masuk ke dalam pasar tradisional kah, supermarket lokal kah, pasar modern yang bisa langsung. Nah, ada juga modelnya modern trade key account yang dia punya distribusi sendiri. Jadi kita tinggal kirim ke 2 titik gitu ya. Nanti kita kirim ke sana, habis itu mereka yang mendistribusikannya sendiri ke toko-tokonya mereka yang punya gitu. Nah, terus yang terakhir kayak di Depo XYZ ini contohnya, ini tuh kalau kayak di General Trade, itu kita bisa ada 2 nih. Ada yang namanya second dealer. Second dealer tuh apa? Grosir gitu ya. Jadi belinya partai besar. Kalau dia belinya partai besar, yang pengaruh apa? Profit. Karena apa? Karena dia itu butuh profit yang cukup. Karena pembelinya dia bukan end shopper. Bukan consumer. Pembelinya dia kebanyakan small retailer. Jadi dia harus punya profit yang cukup
Tapi si small retailer harus punya profit yang cukup lagi. Karena kalau enggak, dia nggak bisa jual ke end consumer gitu. Nah, itu yang sedikit berbeda kalau kita di traditional trade itu tuh beberapa kali tangan gitu ya. Em, Kemudian kalau dia ke big retailer atau small retailer, biasanya bisa kebanyakan langsung ke end consumer. Jadi satu kali, ibaratnya satu tangan gitu ya. Nah, kalau di second dealer itu bisa dua tangan, tiga tangan. Makanya perhitungan profit per pieces atau per karton itu menjadi lebih sensitif kalau barang-barang yang dijualnya seperti itu gitu. Nah, ada lagi yang menarik, namanya trader. Saya nggak tahu teman-teman sering ketemu sama trader apa nggak. Trader ini, dia itu ngambil barang entah dari mana, dari macem-macem. Ada yang dari supermarket kalau lagi promo, ada yang dari mana. Nah, habis itu dia nawarin barangnya gitu. Harganya suka dibanting-banting kadang-kadang. Nah, ini tuh em, ada gitu ya kalau kita ketemu di berbagai kota tuh ada nih trader ini gitu. Mungkin bahasanya teman-teman tuh lebih ke agen-agen lah istilahnya. Agen-agen yang bukan apa ya, yang bukan kayak second dealer lah. Biasanya dia bawa ada motornya sendiri, nanti dia ngambil beberapa barang tertentu gitu ya untuk dia pasok. Nah, kalau tadi pertanyaan tentang gimana nih mau masukin barang UMKM dalam pasok rantai gitu kan. Kalau tadi kita bilang ada upstream, downstream, downstreamnya kita bagi dua nih, karena kayaknya paling banyak cocoknya di downstream kalau menurut saya. Tapi feel free nanti kalau teman-teman ngerasa bahwa oh kayaknya nggak juga kok gitu ya. Nah, upstream. Upstream itu paling banyak itu raw material, bahan baku untuk bikin produknya, sama bikin packagingnya. Nah, memang kalau perusahaannya skala besar sekali, uh, biasanya susah banget nih UMKM buat masuk. Kenapa? Karena value-nya besar sekali. Kalau value-nya besar, modalnya besar. Modalnya besar harus sanggup dengan term of payment-nya perusahaan besar. Bisa 30 hari, bisa bisa 1 bulan, bisa 3 bulan tergantung gitu kan ya. Nah, itu tuh yang memang harus kuat modalnya gitu. Teman-teman kalau ada yang sebesar itu, wah itu luar biasa sih. Jadi itu bisa masuk ke dalam upstream. Nah, kalau yang saya mau detailkan, itu adalah di downstream. Kenapa? Karena sebenarnya banyak banget potensinya. Dan mulai dari misalnya nih, dari perusahaan ke distribution channel. Distribution channel tuh di toko gitu ya, di toko atau di pasar gitu, berhenti, belum nyampe ke consumer gitu ya. Pertama, yang namanya perusahaan FMCG itu paling rajin bikin consumer promotion, ya kan? Nah, di sini kalau banyak yang ini yang sering belanja juga tahu nih, tiap hari kayaknya ada aja promo gitu kan. Promo tuh jenisnya macam-macam. Ada promo banded, ada promo harga, ada promo adalah mekanisme macam-macam gitu ya. Tapi yang bisa UMKM masuk sebenarnya yang paling mungkin tuh adalah banded promotion. Kenapa? Karena ada stikernya, ada gimmicknya. Gimmick tuh apa ya? Misalnya berhadiah kotak makan, berhadiah apa lagi ya? Botol minum gitu ya. Piring cantik. Piring cantik. Nah, itu gimmick gitu. Nah, itunya tuh juga kita sourcing. Terus operational tuh apa? Orang yang mengerjakan, yang stickering, orang yang itu tuh semua tuh dibutuhkan gitu. Nah, consumer promotion ini tidak selalu sifatnya nasional. Kadang-kadang sifatnya itu per wilayah. Jadi ada aja tuh kebutuhan untuk consumer promotion. Kalau masuk ke perusahaan besar, memang jatuhnya ke nasional. Biasanya tergantung nanti dealnya sama si brand tertentu yang tergantung promo plan-nya dia. Apakah promo plan dia hanya di Jawa atau di mana sehingga berhubungan dengan volumenya gitu ya. Tapi biasanya kalau si UMKM dia hanya cukup produksinya aja, kemudian dia dikirim ke satu tempat, habis itu si perusahaan itu sendiri yang akan menjalankan distribusinya gitu. Nggak perlu mikirin biaya kirimnya, itu di luar dari tanggungan si UMKM. Pokoknya cuma menyediakan barang-barangnya ini gitu. Yang kedua itu visibility. Jadi kalau teman-teman lihat itu ke toko, ada poster, ada tempelan-tempelan informasi iklan gitu ya. Kalau di pasar tuh ada spanduk. Skirting tuh kalau kayak di rak-rak di supermarket, di bagian, kalau yang rak promo tuh, di bawahnya tuh ada kayak iklannya di bawahnya. Nah itu namanya kita skirting gitu, kayak rok ya, skirt gitu. Nah itu juga butuh produksi gitu. Nah, visibility ini ada yang diproduksi di head office, dikirim ke se-Indonesia, tapi ada juga yang di masing-masing daerah. Kenapa? Karena biar mengurangi biaya kirim. Jadi
banyak yang diproduksinya di masing-masing daerah supaya lebih cepat dan distribusinya biayanya lebih murah. Yang ketiga, in-store activation. Kalau kita ke toko atau kita ke pasar, suka ada mbak-mbak yang berkeliling atau mas-mas yang berkeliling gitu ya. Dia pakai seragam. Kadang dia demo, kadang dia jualan. Nah, ini tuh namanya kalau di kita istilahnya in-store activation. Nah, ini juga butuh nih supportnya karena biasanya nanti kita akan cari juga tuh supaya bisa kejadian di kota-kota di Indonesia. Nah, jadi bayangkan kalau perusahaan-perusahaan besar ini mainnya tuh bisa sekali main mungkin lebih dari 10 kota gitu ya, kota-kota besar gitu. Atau kalau dia punya agenda tertentu juga ada ke kota sampai ke kota-kota kecil gitu. Jadi skalanya banyak gitu ya, skalanya besar dan juga detailnya juga cukup banyak. Nah, yang paling kanan adalah downstream yang ke end consumer. Di sini saya bedain yang kanan tuh bukan di toko gitu ya. Yang kita lagi jalan-jalan, kita lihat billboard. Lagi jalan-jalan, kita lihat spanduk, kita lihat poster. Yang kedua tuh namanya consumer engagement. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba ada orang nyamperin, nawarin sampel, mau cobain nggak gitu ya. Itu juga salah satu bentuk consumer engagement gitu. Di luar dari toko-toko kita berjualan gitu ya. Bikin produksi busnya, bikin gimmicknya. Bahkan kalau demo tuh sampai ke ember-embernya gitu ya. Jadi cukup beragam sebenarnya. Nah, kalau bisnisnya makanan, kadang-kadang ada em, kombinasi misalnya kalau bisnisnya bumbu gitu ya. Kombinasi bumbu ini dimakan pakai ini. Nah, ada makanannya juga gitu ya. Nah, yang terakhir tuh saya taruh di situ adalah content production. Ini soalnya sesuatu yang cukup happening gitu ya. Jadi sekarang tuh digital semakin rising dan juga penetrasi digital tuh semakin besar. Artinya orang-orang sekarang lihat iklan nggak cuma di TV, tapi di digital, di social media, di YouTube gitu kan. Nah, sehingga pembuatan konten yang relevan itu menjadi penting. Terus ada juga influencer nggak cuma yang nasional atau mega influencer, tapi juga ada lokal influencer. Orang-orang yang hanya dikenal daerah tertentu. Sehingga kalau dia di sana, ya produksinya di sana aja dong ya. Masa kita bikin di Jakarta gitu kan. Nah itu juga sebenarnya tuh ladang opportunity tuh. Untuk gimana caranya bisa ada konten-konten yang lebih di-generate dari eh, tempat-tempat yang apa ya langsung berhubungan gitu ya. Daripada harus dari Jakarta gitu. Nah, note yang di bawah ini saya tulis adalah prasyarat gitu. Prasyaratnya apa sih supaya bisa menjadi pasok perusahaan besar? Satu, kualitas barang. Kualitas tuh harus jaminan. Saya tuh dalam dunia marketing ini udah hampir 20 tahun kan. Udah waktu zaman-zaman dari awal tuh semua saya sendiri eh, ngurusnya gitu kan ya. Gimiknya kita liatin. Kadang tuh ada perbedaan kualitas produk dari apa yang kita janjikan di depan. Kalau itu terjadi, kita minta retur, kita minta ganti. Kenapa? Karena tentang reputasi perusahaan. Kalau kita ngasih misalnya nih em, tempat makan yang patah gitu. Bayangkan, ada consumer lihat, habis itu dia posting di Instagram, dia bilang, aduh ini niat nggak sih ngasih hadiah, masa patah, belum dipakai misalnya. Makanya kenapa yang namanya kualitas itu nomor satu bagi perusahaan-perusahaan besar. Karena resikonya besar gitu ya. Yang kedua adalah perizinan sesuai peraturan perusahaan. Jadi, apakah jelimet surat-suratnya? Mungkin iya. Tapi memang itu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena dia butuh jaminan bahwa partner kerjanya ini memang terdaftar, memang bukan bodong gitu ya. Dan memang mematuhi peraturan negara. Kalau perusahaannya misalnya nih nggak bayar pajak gitu ya misalnya. Terus habis itu tiba-tiba tercium nih, wah padahal dia suppliernya perusahaan X gitu ya. Kok bisa sih perusahaan X kerja sama perusahaan kayak begini gitu kan ya. Nah itu juga adalah resiko perusahaan. Makanya perizinan-perizinan tuh harus sesuai. Cuman standar perusahaan tuh beda-beda. Jadi nggak ada jaminan yang sama lah ya. Apakah perusahaan multinasional, perusahaan lokal. Pasti ada perizinannya, cuman listnya beda-beda. Jadi kalau emang mau mencoba, itu bisa connect dengan procurement perusahaan, mulai masukin barang atau ketemu sama marketing perusahaan, nawarin barangnya gitu, masuk nunjukin apa yang bisa dia tahu, apa yang bisa teman-teman tawarkan ke dalam perusahaan. Dan yang terakhir yang harus kuat nih, term of payment, karena pembayarannya biasanya agak di belakang nih teman-teman. Kenapa? Karena mereka butuh bukti barangnya sampai dikirim.
jelas barangnya udah dikirim baru dia bayar gitu. Jadi ini yang harus dipikirkan. Jadi ketika kita mau pasok suatu perusahaan besar, yang perlu ditanyakan adalah satu, persyaratannya apa aja. Waktu mereka bilang kualitas barang, pembuktiannya gimana? Apa dasarnya nih, gitu kan ya. Terus kalau tiba-tiba ditemukan barangnya tidak sesuai dengan kualitasnya, apa yang akan terjadi? Jadi teman-teman harus tahu resiko teman-teman apa. Dia minta retur nggak? Teman-teman sanggup nggak ngasih retur gitu kan ya. Terus perizinannya harus diurus, ada biayanya nggak semua perizinan ini? Terus term of payment-nya gimana? Mungkin sebagai contoh, sebagai ilustrasi ya. Em, Kalau kayak perusahaan seperti Unilever itu semua barang-barang ingredientnya, produknya itu semua sertifikasi halal dan itu harus. Jadi kalau ada ingredient atau ingredient itu gimana ya? Jadi bagian dari satu produk gitu ya. Ada yang nggak Komposisi halal, ya. ya. Ada yang nggak. Jadi contohnya deh, bikin deterjen, ada parfumnya kan? Ada parfumnya. Itu parfum itu harus halal. Kalau parfumnya halal kita nggak bisa produksi. Jadi semua komponen di dalam produk itu kita harus halal certified. Nah, tapi perusahaan-perusahaan lain mungkin ada beda peraturannya. Jadi belum tentu satu perusahaan itu memiliki peraturan yang sama. Nah, itu yang memang teman-teman perlu cari tahu tuh dan lihat apakah bisa kita lakukan atau enggak gitu ya. Dan yang tadi harus cek term of payment-nya seperti apa. Mungkin begitu. Tadi cukup menjawab nggak ya untuk pertanyaan bagaimana cara bisa pasok ke perusahaan besar? Cukup menjawab ya pastinya Ibu ya, karena sudah sangat padat banget tadi. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin boleh lanjut ya. Ini saya coba ngasih ilustrasi nih. Kalau tadi ngasih vitamin di depan, saya kasih apa ya? Booster gitu ya, booster semangat Daging, daging. daging. Nih, ini sebagai ilustrasi perusahaan besar. Market perusahaan FMCG di Indonesia itu 108 triliun. Kenapa 108 triliun yang saya pakai? Sebenarnya potensinya lebih besar lagi, cuman saya nggak berani pakai angkanya karena saya nggak yakin angkanya valid. Nah, 108 triliun ini hanya 12 kategori di Indonesia. Ini datanya data isi Nielsen. 12 kategori, artinya apa? Masih banyak kategori-kategori lain yang belum terhitung. Karena saya nggak pakai datanya aja ya, saya nggak punya datanya gitu ya. Misalnya apa? Instant noodle, snacks, ready to drink, susu, kesehatan. Itu belum masuk. Itu aja 108 triliun. Ini tuh 108 triliun itu isinya ada sampo, ada sabun, ada cuci piring, ada apa lagi ya? Pasta gigi gitu ya. Itu tuh 108 triliun. Nah, bayangkan estimasi aja nih, kira-kira supply chain cost-nya itu 11 triliun nih satu market nih, se-Indonesia. Ya kan, 12 triliun lah ya. Jadi ada potensi pasar supply bahan material 7 triliun gitu. Nah, marketing spend itu bisa dalam setahun nih ya, di market ya, itu bisa sampai 11 triliun. Jadi kalau tadi kita bicara miliar-miliar, potensi pasarnya ada triliunan gitu teman-teman. Jadi besar gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah gimana caranya kita bisa masuk dan mungkin kita mulai dulu dari kecil-kecil, nggak apa-apa. Kadang kita supply satu project dulu, satu brand dulu, karena kita building trust, building network gitu kan, sampai kita bisa menjadi supplier yang besar. Karena saya tuh dari zaman 20 tahun lalu, saya supplier-supplier tuh banyak yang berkembang seperti itu, mulai dari kecil-kecil dulu, sampai sekarang mereka jadi tambah besar. Tadinya cuma supply barang, habis itu mereka support activation, habis itu mereka bisa bikin iklan gitu ya. Banyak yang berkembang seperti itu gitu ya. Memang butuh waktu, butuh belajar gitu ya, untuk menuju ke sana. Nah, kalau tadi kan kayaknya gede, ini kan market ya, kayaknya gede banget nih. Oke deh, sekarang kita pakai contoh consumer promotion. Misalnya, Indonesia itu jumlahnya adalah 70 juta keluarga dengan rata-rata 4 anggota per keluarga, 4,4 seingat saya ya, per keluarga. Kalau suatu perusahaan mau menyasar 1% penetrasi pasar, penetrasi itu apa? Artinya orang mengkonsumsi barangnya satu kali aja dalam setahun, ya kan? Itu kita butuh 700.000 keluarga, gitu kan? Nah, tapi orang-orang marketing tuh tahu yang namanya kita invest itu returnnya nggak 100%. Contoh deh, kita kasih sampling, ketemu bapak atau ibu di toko gitu ya, ketemu teman-teman. Bu, mau sampel nggak? Pasti semua bilang mau kan? 100% terdistribusi. Tapi yang beli lagi, yang balik lagi pakai, nggak nyampe 100%. 30-50% itu udah luar biasa gitu. Jadi, kalau dia targetnya 1%, maka
target yang harus dia reach, yang harus dia tawarkan, itu harus jauh lebih banyak gitu ya. 1,5 sampai 2 juta keluarga. Nah, jadi let's say ada 2 juta nih dia mau bikin promotion nih kepada 2 juta keluarga di Indonesia. Barangnya harga 10.000 aja teman-teman supply. Itu value-nya satu project bisa 20 M kan. Potensi profit, saya ini taruh aja sebagai ilustrasi ya. Jadi kalau 10 M, kan udah 2 M teman-teman dapat profit ya kan. Jadi besar. Nah, tapi apa kuncinya? Kuncinya itu adalah scale. Kalau kita masuk perusahaan besar, kita harus berani ngasih harga bagus, teman-teman. Kenapa? Yang mereka lihat itu. Karena mereka akan pitching tuh, bandingin tuh. Ada supplier A, supplier B, supplier C. Di pitching, dia submit harganya berapa. Kalau teman-teman ngambil profit gede banget, kalian nggak akan menang pitching. Karena ada orang yang lebih berani misalnya. Tapi yang teman-teman perlu perhitungkan adalah volumenya. Kalau volume pengalinya besar, teman-teman walaupun persentasenya belum tentu besar, tapi absolutnya bisa menarik gitu. Nah itu yang atau kadang-kadang oke, proyek pertama mulai nggak nyampe 20 M lah ya. Tapi coba pelan-pelan. Begitu kita udah masuk dalam satu perusahaan besar dan begitu barang kita bagus sebagai perusahaan kita terbukti terpercaya, itu pelan-pelan akan naik karena karena mereka itu mau kok yang konsisten gitu ya. Kalau emang temennya itu maksudnya brand lain gitu ya, dalam satu perusahaan, brand ini udah make dan terbukti bagus, pasti yang satunya lagi mau, satunya lagi mau. Karena kebanyakan kita nggak mau betting gitu ya, nggak mau coba-coba yang nggak jelas gitu. Jadi selama kita bisa buktikan kita berkualitas, ini bisa kejadian. Sorry, saya minum dulu ya. Oke. Nah, itu mungkin sementara Mas Gilang ada pertanyaan lagi nggak yang berhubungan ini sebelum saya masuk ke nilai perusahaan? Oke, aku akan susur-susur lagi ya. Sejauh ini beberapa pertanyaan sudah terjawab juga di dalam materi Bu Anggia tadi Oke, sih Bu yang di dalam kolom chat. Nanti untuk pertanyaan sesi yang langsung setelah semua materinya ini selesai oke, aja di Bu. oke, boleh. Nah, terakhir, nilai perusahaan. Penting apa enggak? Perusahaannya teman-teman nih, nilainya UMKM penting nggak sih? Teman-teman punya nilai sesuatu gitu ya. Jawabannya, ini saya nggak bisa ngeliat jawabannya. Tapi jawabannya adalah penting. Kenapa? Karena yang namanya kerjasama itu membutuhkan kesamaan nilai. Ini saya pakai sourcing laporan tahunan Unilever Indonesia 2023 ya. Apa sih nilai perseroannya? Dia bilang nilainya adalah integritas, saling menghormati, tanggung jawab, dan semangat kepeloporan gitu ya, atau pioneering gitu ya. Nah, em, kalau dari sini kelihatan, artinya yang kita mau kerja bareng adalah supplier-supplier yang punya integritas, supplier yang bertanggung jawab, supplier yang punya respect gitu. Respect terhadap siapa? Bukan hanya terhadap si perusahaannya, tapi bagaimana dia menjalankan bisnisnya. Contoh, em, teman-teman lagi dengar nggak sih yang lagi viral sekarang berita tentang apa ya? Perusahaan animasi itu yang em, bahasanya mereka apa ya? Yang tidak, yang pekerjanya tuh di bius gitu ya, maksudnya dipaksa bekerja gitu kan, yang sampai melebihi dari standar misalnya itu ya. Nah, perusahaan dengan nilai-nilai seperti ini nggak akan mau kerja dengan supplier yang kayak tadi gitu. Kenapa? Karena nilai perusahaannya adalah punya integritas, punya tanggung jawab. Jadi dia akan pastikan partner-partner bekerja dia yang seperti itu gitu. Dan dia akan pastikan dengan cara audit. Kalau ada proyek-proyek yang nilainya besar, mereka akan melakukan audit untuk ngecek bener nggak sih kemarin barang ordernya segini, keluarnya segini. Bener nggak sih kualitasnya baik dan bisa diterima gitu ya. Nah itu tuh penting gitu. Em, Terus berikutnya lagi misalnya menciptakan value added gitu, ya, atau nilai lebih bagi pemangku kepentingan gitu ya. Siapa sih pemangku kepentingan atau stakeholdernya perusahaan besar? Ada konsumen, ada nih, kalau di sini ada dua bahasa, consumer sama customer, konsumen sama pelanggan. Bedanya apa? Kalau konsumen itu orang yang mengkonsumsi barangnya, orang yang cuci rambut pakai samponya gitu ya. Pelanggan itu maksudnya channel kayak Alfamart, Indomart itu customer gitu.
bahasanya begitu kalau dalam dunia FMCG. Terus ada shareholder kalau dia perusahaan terbuka. Kalau buka perusahaan terbuka, nggak ada shareholder. Dia nggak melaporkan penjualannya berapa. Makanya kenapa tadi saya di depan, saya pakai data yang sahih aja yang saya punya. Karena kalau perusahaannya tidak terbuka, dia tidak melaporkan laporan keuangannya. Kita nggak tahu dia jualannya berapa, profit dia berapa, kita nggak tahu. Dia pakai buat apa, kita nggak tahu. Kalau perusahaan terbuka, dia selalu wajib melaporkan kepada pemegang saham, duitnya dia pakai buat apa aja. Gitu bedanya. Terus dia punya karyawan, lingkungan dan masyarakat, dan juga pemasok dan mitra bisnis. Nah, ini adalah apa ya nilai-nilai perusahaan yang dimiliki oleh Unilever Indonesia. Nah, kalau dilihat contohnya gimana ya, ada the good corporate governance gitu kan. Jadi mulai dari hulu ke hilir tuh pasti nilai-nilainya itu yang akan dia jaga. Harus punya integritas. Integritas itu seperti apa ya? Integritas itu kan adalah tetap dapat dipercaya walau tanpa kita awasi gitu ya. Kalau kita sudah punya agreement bahwa harus A B C D, persyaratannya A B C D, ya udah lakukan gitu. Itu integritas gitu kan ya. Nah, kalau ada mitra bisnis yang tidak menunjukkan integritas, biasanya selalu ada konsekuensi gitu. Biasanya apakah mereka tidak melanjutkan kerjasamanya kah atau bagaimana gitu ya. Dan memang perusahaan besar itu penting sekali gitu ya integritas dan tanggung jawab itu karena akan sangat berpengaruh kepada reputasi perusahaan. Dan akan nggak cuma reputasi tapi juga kadang-kadang yang paling tidak kita inginkan adalah ke konsumen gitu ya. Konsumen kenapa-napa gara-gara ternyata tidak sesuai dengan standar kesehatan yang sudah dijanjikan misalnya gitu ya. Itu sangat-sangat penting sekali karena konsumen itu penting. Makanya kenapa ada di sini kan. Konsumen itu nomor satu. Kalau sampai mereka mereka tujuannya kita adalah menciptakan produk yang memberikan solusi bagi konsumen kita gitu kan ya. Nah, itu yang harus kita jaga ujungnya. Em, nah, mungkin saya berhenti di sini kali ya. Jadi saya stop sharing. Habis itu kita lihat pertanyaan-pertanyaannya atau ada. Boleh juga Ya, kita ditanya. mungkin mulai susul dulu ya, Mbak ya, di pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Tuh. Habis itu kita akan ke sesi tanya jawab yang secara langsung. Kita mulai Mm, dari sini. Sebenarnya ini sudah ada jawabannya tadi di dalam pemaparan Mbak Anggia. Mungkin bisa di state eh, lebih ini lagi ya Mbak ya. Jadi Mbak Anggia mohon info. Apakah perusahaan besar seperti Unilever ini termasuk sangat mendukung UMKM? Kalau betul mendukung UMKM, kenapa sepertinya syarat pembayaran terhadap supplier UMKM tidak diberikan privilege dibayar lebih cepat sehingga modalnya tidak membebani UMKM? oke. Karena lamanya pembayaran terhadap supplier UMKM tersebut. Boleh Mbak langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Aji? Ya, oke. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang perusahaan itu kan fokusnya adalah menjaga keberlangsungan bisnis, ya kan? Em, Sehingga proses kalau kayak tadi tuh dalam perencanaan rantai pasok itu tuh kan dipikirkan seperti itu tadi. Gimana caranya membuat dalam setiap setiap tahap itu sesuai bisa berjalan dan terjamin. Nah, saya tuh nggak bisa menjawab spesifik kenapa term of payment harus begitu. Tapi saya rasa itu adalah term of payment yang cukup standar bagi perusahaan besar. Kenapa, Pak? Karena value-nya besar sekali gitu. Hmm, Jadi memang value-nya nggak main-main sehingga kita bisa membuat term of payment yang berbeda gitu ya, atau yang lebih lebih apa ya, lebih cepat gitu ya. Nah, sama satu lagi Pak, memang yang namanya perusahaan besar itu kan memanage resiko ya. Jadi ketika volumenya besar dan terjadi sesuatu dalam pengiriman barang, yang kita pastikan kan sampai barangnya juga nyampe dulu, bener nih barangnya ada wujudnya gitu kan ya, baru kemudian baru dilakukan gitu. Tapi memang pada dasarnya itu semua tuh expected gitu ya, semua kita bicarakan di depan. Jadi nggak ada yang tiba-tiba berubah gitu, nggak ada yang tiba-tiba di luar dari perjanjian. Nah, jadi memang em, kalau itu dirasa berat, ya itu lebih ke arah memang perusahaan besar itu mengelola resikonya sedemikian rupa sehingga gitu. Tapi kalau ditanya apakah mendukung UMKM, saya rasa jawabannya iya. Kenapa? Karena sebenarnya cara peluang masuknya juga cukup banyak. Nggak harus yang volumenya langsung skala besar tadi gitu ya. Tapi bisa bisa dimulai dari skala yang kecil. Seperti contoh yang tadi saya berikan. Yang kedua, selain bentuk dukungan yang berupa UMKM-nya masuk, eh, di Unilever sendiri pun juga banyak program untuk UMKM pendampingan atau misalnya kita memberikan pengajaran gitu ya. Atau bahkan saya juga sendiri pernah kerjasama dengan
beberapa perusahaan lain dalam rangka Unilever program yang juga mendukung UMKM Indonesia. Jadi kita ajarin gitu ya, gimana caranya berwira swasta, gimana caranya berjualan, gimana caranya masuk e-commerce gitu ya. Jadi mungkin memang bentuk dukungannya beragam gitu ya, tapi em, saya sih merasa itu adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh Unilever. Nah, kalau perusahaan lain saya pikir cukup mirip ya, walaupun saya nggak bisa punya informasi cukup detail masing-masing TOP-nya seperti apa gitu, Pak. Baik, semoga menjawab ya Pak Aji ya. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab yang secara langsung, Bu Anggia. Ya, Tapi sebelumnya aku mau ingatkan juga teman-teman buat isi link absensi yang sudah di-share oleh Mbak Putri di kolom chat. Nah, tadi kan dari materi paparan Bu Anggia itu kan udah banyak sekali ide-ide ya. Ternyata ekspansi itu juga bisa melalui retail-retail lain. Kalaupun misalkan teman-teman punya ide topik itu dibahas di kesempatan selanjutnya, bisa banget di link feedback dan juga absen dituliskan ide-ide atau topik-topik yang teman-teman mau angkat. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi pertanyaan tanya jawab secara langsung. Bu Anggia bisa minum-minum dulu karena tadi ngomong terus lumayan bikin ini ya lumayan bikin kering juga di tenggorokan. terima Sebelum kasih. sebelum raise hand semuanya, aku akan hitung sampai hitungan ketiga, baru teman-teman bisa raise hand. Nanti raise hand yang tercepat akan aku berikan kesempatan bertanya langsung kepada Bu Anggia. Itu ya semuanya ya? Belum kuhitung ini Pak Muhammad Yamin. Oke, belum rendang oma belum. Oke, aku mulai hitung ya. Aku hitung dulu ya. 3, 2, 1. Silakan raise hand. Oke. Kita pilih 3 penanya resen tercepat dulu. Ada Bapak Muhammad Yamin dan juga Bapak Rido dan juga Ibu Sulastri. Nantinya akan dilanjutkan oleh Pak Indra dan juga Kendang Oma. Mbak Putri siap-siap untuk pin tiap pertanyaan ya. Kita mulai dari Pak Muhammad Yamin. Halo, selamat malam Pak. Silakan bisa bertanya kepada Bu Anggia. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Anggia. Selamat malam, Pak. Saya Muhammad Yamin, Bu. Eh, eh, saya mungkin kita pernah bekerja sama ya, karena saya dulu pernah pegang store manager di jaringan nasional di Sumatera ya. Jadi saya mungkin pernah dengar nama Ibu Anggia. Dan untuk nama besar Unilever itu memang udah nggak bisa diragukan lagi sih. Cuman yang saya pengen tahu tadi ada yang Ibu sampaikan tadi adalah pendampingan untuk UMKM. Bisa dijelaskan nggak Bu, secara detail pendampingan itu seperti apa? Terus untuk kemitraan UMKM Bu, saya pengen tahu juga kalau produk Unilever ini kan adalah menurut saya produk yang satu level di atas kompetitor Ibu ya, misalnya produk-produk sayap mas gitu ya. Karena kalau kita lihat punya pengalaman bahwa produk-produk mereka adalah produk-produk duplikasi dari produk-produk Unilever. Gitu. Nah, untuk kemitraan dengan UMKM, apakah ada misalnya dari CSR-nya Unilever itu melakukan kemitraan yang memang bermanfaat? Karena kan menurut saya, untuk teman-teman semuanya juga ya, UMKM itu jangan hanya sekedar jadi slogan untuk naik kelas, tapi UMKM itu harus dinaikkan kelasnya, bukan sekedar, oh iya, ini apa namanya, naik kelas, harus naik kelas, dikasih modal sekian, naik kelas, itu nggak akan bisa, Bu. Tapi UMKM ini haruslah kita yang membuat mereka harus naik kelas. Jadi perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever ini menurut saya adalah perusahaan-perusahaan yang memang punya jaminan produk yang bagus, punya jaminan modal yang besar, dan punya komitmen yang bagus juga. Dan saya pengen tahu kemitraan-kemitraan ini apakah sudah ada uh, atau gimana gitu cara bisa mendapatkan kemitraan itu. Dan untuk pendampingannya juga bagaimana? Apakah sudah ada dilaksanakan di apa nih di UMKM atau hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja? Demikian Bu, salam kenal ya Bu, dan Salam kenal, saya Pak. rasa perusahaan Unilever udah perusahaan yang nggak bisa diragukan lagi sih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan memang kita pernah beneran bertemu kali ya. Terima kasih atas apresiasinya dan terima kasih atas inputnya. Jadi mungkin saya coba dari yang pertama gitu ya, tentang pendampingan UMKM. Em, UMKM itu telah menjadi salah satu fokus dari Unilever Indonesia.
Namun sayang sekali, saya tuh tidak dalam bagian corporate relation yang bagian eksternal. Jadi saya khawatir saya bisa tidak punya kapasitas untuk menjawab secara detail. Mohon maaf sekali. Karena saya marketing gitu ya Pak ya. Jadi cuman mungkin saya lagi berpikir, mungkin ini adalah follow up ya Bu Dewi. Saya mungkin coba cek dulu ke corporate gitu ya, secara detail programnya ada seperti apa. Dan informasi tersebut nanti bisa kita berikan kepada teman-teman yang mendaftar hari ini gitu ya, mungkin ya. Sehingga nanti teman-teman juga bisa dapat jawaban yang lebih jelas gitu. Yang kedua, sebenarnya mungkin yang saya cerita, karena saya di marketing tuh programnya spesifik kategori, spesifik brand yang saya punya full knowledge-nya, Pak. Salah satu program yang kita punya saat ini memang lebih ke arah membantu womenpreneur dalam programnya brand Sunlight gitu ya. Karena memang Sunlight itu lagi punya program namanya Sunlight Agen 1000. Saat ini lagi berjalan di Sumatera, di mana program-program ini kita berikan untuk mencari consumer baru, dan agen-agen ini juga mendapat privilege untuk mencoba barang-barang terbaru dari kami. Dan mereka mendapatkan profit yang lebih dari yang penjual biasa lakukan. Nah, kita punya program seperti itu. Itu yang bisa saya jawab sebagai role saya di marketing. Untuk yang corporate, saya akan kembali mendapatkan informasi lebih jauh dan akan saya share kepada teman-teman melalui UKM Indonesia. Yang kedua adalah tentang Unilever. Sorry Pak, tadi yang kedua berarti spesifiknya kemitraan ya. Berarti kalau kemitraan sama dengan yang pertama ya. Kayaknya mendingan saya balik aja Pak, supaya Bapak nggak kecewa gitu ya. Karena memang akan ada satu orang yang memang itu role-nya di Unilever dan sangat punya jawaban yang lebih detail tentang program-programnya. Dan nanti tunggu Mohon maaf, informasi Bu. berikutnya. Ya, Mohon maaf, saya bisa perjelas untuk kemitraan itu. boleh. Misalnya nih, Bu, kemitraan eh, adalah satu store, misalnya store yang udah terwakili dengan itu, porsi isi store-nya itu adalah 10-40% itu adalah space-nya ya, untuk itu adalah produk Unilever dengan harga yang juga Oh, bisa, misalnya oke. mereka menjadi sub agent-nya Ya, gitu. ya, Jadi ya. kemitraan-kemitraan yang mungkin bisa bisa karena menurut saya Unilever itu untuk tingkat-tingkat tertentu itu malah produknya malah menghilang, malah nggak Hmm, ada gitu. oke. Karena udah orang-orang, oh iya dengan harga murah mereka bisa dapat. Sebenarnya untuk Ya, harga itu nggak semuanya berfokus ke harga gitu. ya, 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 ya. Jadi Oke, Pak. lebih ke arah space kemitraannya itu. Oke. Jadi memang sekarang tuh ada, tapi sejujurnya ya Pak, kalau dari pengalaman saya ngerjain, em, kita malah merasa lebih sulit dapat kemitraan dari teman-teman di store. Karena jatuhnya itu menjadi sangat komersial. Semuanya kita harus bayar gitu ya. Ini pengalaman saya pribadi Pak. Em, jadi sebenarnya pada prinsipnya harusnya arahnya ke arah kemitraan karena kita pengen dua-duanya sama-sama tumbuh gitu kan ya. Dengan Betul. expertise yang kita punya, kita tawarkan, kita desain, bahkan kita mau pilot project kan gitu. Ada sih Pak, beberapa ada. Tapi kalau saya lihat proses menuju ke sana tuh cukup berat. Karena banyak yang nggak mau, atau banyak yang mau tapi bayar ya gitu. Padahal kadang-kadang tuh butuh pilot project. Kalau ternyata pilotnya terbukti berhasil, mungkin satu dua toko gitu misalnya. Pilotnya berhasil, habis itu kita expand gitu kan ya spiritnya. Tapi kalau saya lihat tuh cukup cukup sulit ya Pak. Gitu. Jadi spiritnya ada, tapi menurut saya belum termaksimalkan. Oke, Semoga baik. menjawab, Semoga Pak. menjawab ya Pak Muhammad Yamin ya. Kita Oke, akan terima kasih. next move ke penanya berikutnya. Tapi sebelum move ke penanya berikutnya, aku ingatkan kembali bahwa jangan lupa ya teman-teman, pada kesempatan malam ini kita belajar bagaimana kita bisa siap ekspansi melalui rantai pasok dan juga distribusi. Dan kesempatan ini kita bisa mengulik secara detail peluang dari usaha kita dan potensi kalau misalkan mau ekspansi dengan rantai pasok di industri-industri itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan poin yang kita pelajari di malam hari ini. Dan untuk kesempatan kerjasama dari Unilever nantinya akan aku dan juga tim panitia infokan ya telah mendapat infonya dari Bu Anggia sebagai follow up terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini.
Oke, kita lanjut ke penanyaan kedua. Tadi kayaknya ada Pak Rido, tapi Pak Rido udah lower hand ya. Pak Rido jadi mau bertanya atau tidak, Pak? Izin Pak Gilang, tadi pertanyaan sudah diwakili Pak Oh, Yamin, sudah jadi sudah lebih baik diwakili ya. Oke, baik. yang lain. Ya, terima Baik. kasih. Terima Kalau kasih Pak Rido. terima kasih. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Kita lanjut ke Bu Sulastri kalau begitu. Halo, selamat malam Bu Sulastri. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Silakan Ibu bisa bertanya dengan Ibu Anggia. Iya. Selamat malam Bu Anggia, salam kenal. Saya Selamat malam. Sulastri atau biasa dipanggil Mbak El nih dari Cibinong Bogor. Ya, Selamat malam, Mbak El. kemungkinan ya, kemungkinan agak di luar ini ya, Zoom ini, cuman ini agak ya menyangkut juga. Kami kan ada produk-produk frozen gitu ya, Bu ya. Cuman posisi kita kan pemasok ke toko-toko frozen seperti itu. Nah, setelah berjalan dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat meluas, nah itu banyak kompetitor yang berani di bawah harga kami gitu. Nah, di situ tuh produk-produk kami sendiri, jadi ya kita sih yakin sama produk kami sendiri gitu, cuman jadi biasanya orang pengen yang lebih murah daripada kualitas gitu ya, jadi nggak ini gitu kalau orang ini di pasaran gitu. Nah, itu untuk kami sendiri ini untuk menanggapi seperti itu harus seperti apa ya Bu ya, biar biar tetap konsisten gitu. Terus kadang masih ada baper kan, namanya manusia ya, aduh kok kayak gini, tapi emang produk-produk kami kan gampang ditiru seperti itu. Nah, ini untuk bisa kita tetap percaya diri, terus tetap bisa semangat gitu, tetap bisa konsisten dalam produk kami sendiri walaupun kami nggak bisa menurunkan harga ya. Kalau untuk harga kan HPP itu udah emang mentok di situ gitu loh. Cuman di luar sana tuh banyak yang berani harga karena di bawah kita juga gitu. Jadi ada beberapa toko yang memang produk kami di stop gitu karena ada produk yang lebih murah. Seperti Maaf, itu Bu, aja boleh tahu pertanyaannya. barangnya frozen apa, Bu? Kami ada tahu bakso, somai, Oh, basreng seperti itu, ada sempol ayam, sempol ikan kayak gitu. Olahan ikan sama olahan ayam, daging ayam, Bu. Oke, baik. Iya, Eh, ya. Seperti itu aja untuk ini ya, pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ya. Sulastri. Silakan Ibu Terima Anggia. kasih. Sama-sama. Oke. Jadi mungkin esensi pertanyaannya adalah masalah persaingan harga gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya secara umum itu kerap terjadi gitu ya. Dan saya juga mengalami banyak sekali perang harga. Sebenarnya kalau kita bicara perang harga, kita balik dulu nih, kita lihat sama barang yang kita punya tuh barangnya apa. Dan kenapa sih orang mau sama barang kita, bukan sama barang yang lain gitu. Jadi pertama memang harus ada percaya diri. Tapi yang kedua juga harus dengar kata konsumen, Bu. Kalau ada orang yang suka, sukanya karena apa? Dan apakah sukanya bisa tergantikan oleh barang lain? Misalnya barangnya tadi olahan ikan gitu ya. Emang beneran nggak sih baksonya enak gitu misalnya gitu ya. Oh enak, karena apa? Karena ini. Oh gitu, oke. Jadi nomor satu adalah dengarkan apa kata konsumen yang ibu udah punya. Karena kelebihan itu jangan-jangan ada, tapi belum kita komunikasikan lebih baik lagi. Kenapa? Karena itu adalah daya jual yang bisa membedakan antara satu produk dengan produk lain. Misalnya, saya ngarang ya Bu, contohnya crispy di luar, tapi bisa kenyal di dalam gitu misalnya. Nah mungkin itu menarik bagi konsumen. Jadi mencari bahasa-bahasa yang relevan buat orang sehingga dia mau membayar lebih. Harus dicari tuh Bu. Kalau yang ada orang udah beli, nah tinggal ketemu sama orang-orang yang masih beli barang ibu, dan tanya sama dia, kenapa sih kamu nggak mau beli yang lebih murah? Emang apa khawatirnya? Atau malah jangan-jangan khawatirnya karena kualitas barangnya, saya nggak tahu ya. Misalnya takut banyak mengandung pengawet, misalnya. Nah, itu bisa menjadi poin-poin tambahan sehingga orang mau membayar lebih. Gitu. Kalau contohnya barang-barang FMCG gitu ya. Itu juga harus dilihat lagi, bener nggak sih orang mau bayar harga yang kita punya saat ini, dan kita harus terbuka gitu, dan dengerin konsumen. Kalau dia bilang dia nggak mau bayar, berarti memang kita harus memikirkan ulang Bu, strategi kita gimana. Harus dicari, kalau harga nggak bisa turun, tapi apa sih yang bisa membuat orang mau bayar segitu. Begitu kita tahu, kita promosikan dalam kemasan kita kah, dalam komunikasi kita kah,
Dan kemudian kita masukkan ke tempat yang tepat. Kalau memang harga ibu sedikit lebih mahal, jangan masuk ke dalam channel-channel yang memang jualnya hanya barang-barang murah. Jadi ibu ketemu tuh target marketnya di tempat yang orang-orang yang memang mau beli barang ibu. Kalau bedanya tapi kalau beda harga dikit sih sebenarnya nggak masalah bu. Beda 10%, beda 15% harga, menurut saya channelnya masih bisa sama. Tapi kalau beda harganya udah kejauhan, harus dicari kantong-kantong baru. Orang-orang yang lebih nggak mikir dua kali untuk beli barang yang sedikit lebih mahal, tapi untuk suatu kelebihan. Saran saya itu sih Bu. Jadi kalau Ibu cobain dan tanya ke orang, percaya diri itu akan tumbuh. Begitu Ibu ngobrol sama orang yang masih pakai barangnya, masih pakai produk Ibu, itu juga Ibu ikutan jadi merasa bangga kan. Oh ternyata orang ini beli karena dia merasa yakin barang saya itu memang kualitasnya bagus. Oh dia cobain karena emang rasanya tuh beda daripada yang lain, memang murah tapi rasanya kurang enak gitu ya. Nah itu harus dicari. Dari situ Ibu akan punya bukan hanya percaya diri tapi juga punya strategi untuk memasarkan barang Ibu lebih tajam lagi. Karena di tengah begitu banyak produk di market yang harga lebih murah, kita harus mampu menunjukkan kenapa kita harganya lebih mahal. Apa yang konsumen dapatkan lebih ketika mereka membayar produk kita. Kalau kita tidak menemukan, memang berat Bu bersaing. Harganya harus direvisit. Kalau kira-kira begitu saran dari saya Bu, semoga membantu. Oh iya, baik. Wow. Terima kasih banyak Bu, sangat membantu ya. Wow, terima kasih juga Bu Anggia, jawaban yang Iya, sangat mahal sekali gitu. Bu Lastri sangat iya, beruntung betul. ya bisa bertemu dengan Bu Anggia pada kesempatan malam ini. Iya, iya. Oke, Terima kasih nah banyak. ya sama-sama Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Akan saya berikan kesempatannya kepada Rendang Oma Kinan. Silakan Ibu. Ya, ya selamat malam Bu Anggi. Selamat Selamat malam malam Bu. Bu. Bisa kedengeran suara saya Bu? Kedengeran? Iya. Dengeran. Bu, ini saya mau perkenalkan diri dulu ya Bu. Saya itu kan em, punya usaha rendang kemasan Bu. Jadi memproduksi rendang kemasan, jadi food manufacturing ya Bu ya. Eh, saya mau tahu Bu, kira-kira nih kalau kemitraan atau apa ya kerjasama dengan Unilever untuk UMKM seperti saya ini kira-kira seperti apa ya Bu ya? Itu sih. Oke. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Em, Saya rasa memang ketemunya agak berat, Bu, karena bisnisnya tidak berhubungan langsung dengan makanan jadi. Tapi salah satu celah yang bisa masuk tuh kalau dalam program-program marketingnya nutrition itu adalah kayak di Royco atau di Bango. Itu mereka punya festival jajanan Bango. Kalau ibu masuk, ibu bisa mempromosikan barang apa makanan yang ibu punya, dan itu menjadi salah satu cara promosi. Ini saran saya ya, Bu. Saya Iya, berpikir ide aja gitu ya. iya, iya, iya. Kalau ibu berpartisipasi dalam program-program brand event seperti itu, tapi pada saat yang sama ibu membagikan informasi, misalnya kalau mau beli lagi belinya di mana? Apakah ibu jualan ibu masuk e-commerce nggak, Bu? Masuk Bu. Ya Masuk. beberapa retail modern Ah, juga ada juga ekspor, betul. tapi cuman Oke. baru sedikit ya. Oke, luar biasa. Oke. Jadi Nah, iya, jadi mungkin ibu strateginya adalah masuk ke dalam brand-brand event, mm, kemudian ibu kasih sampling, kasih coba aja orang orang kan kalau makanan butuh rasa ya Bu. Jadi bener mm, nggak sih enak? Karena saya selalu beli rendang kemasan tiap bulan puasa dan iya, saya iya, jaminan rasa gitu kan. Kalau enak saya pasti ulang terus tuh Bu. Nah, jadi iya. satu tuh adalah gimana kita menemukan event-event yang menjadi wadah fasilitas untuk rasa orang tahu gitu ya, itu satu. Yang kedua, abis itu di situ ibu promosikan channel ibu yang ibu punya, Oh gitu. apakah itu e-commerce atau manapun. Karena kalau secara bisnis saya kira nggak ada yang ketemu secara langsung sih. Oh gitu. Eh, Kecuali model-model seperti itu. Karena kalau kayak Royco juga kayaknya saya rasa kurang nyambung ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai ide sih, Bu. Oh Sebenarnya gitu. kadang-kadang mereka tuh juga punya brand event kerjasama dengan beberapa eh, pemasok makanan brand event tapi ya bukan sebagai supply ke Unilever. Kayak misalnya saya Mm, pernah lihat em, Sariwangi itu bikin campaign bersama ibu yang Bu Nani. Ya, Pisang pisang madu. itu Pisang. ya. Heeh. Misalnya seperti itu. Nah itu tuh biasanya ada tapi bentuknya brand event. Jadi nggak selalu terus-menerus Bu. Nah Iya, jadi iya. ibu tinggal cari tuh kesempatan-kesempatan seperti itu. Tapi abis itu populerkan dengan kasih tahu channel penjualan ibu di mana. Oh gitu. Kalau menurut saya begitu sih Bu.
Mungkin UMKM Indonesia bisa bantu ya mengenai info brand itunya, brand eventnya ya. Kadang-kadang kan agak sulit juga ya, begitu Benar banyak juga. kadang-kadang berseliweran, tapi kita nggak tahu kualitas yang mana yang bisa kita ikuti dengan baik gitu.